Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali datang menghadap hadirat Tuhan bersama-sama di dalam ibadah doa pagi di Gereja Ngagel. Mari kita mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita rindu untuk boleh menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya kita punya Bapa yang sungguh sangat baik. Dia mengenal siapa kita. Dia sangat mengasihi kita. Dalam pagi hari ini kita boleh merasakan kasih-Nya Tuhan. Hadirat Tuhan hadir di tempat kita, dimanapun kita berada. Tuhan hadir dan biarlah Dia boleh bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Tiada habis-habisnya Tuhan. Kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tuntunan-Mu Tuhan. Agar makin hari makin mengenal Engkau Tuhan. Makin melekat padamu Tuhan. Engkau boleh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Kesembuhan, kesehatannya Tuhan. Pemulihan di dalam keluarga Tuhan. Pemulihan di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu memimpin kami Tuhan. Setiap saat ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan kepada kami. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh Tuhan Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, oh Yesus, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu Tuhan, yang begitu ajaib mengubahkan. Haleluya, membabat setiap hati kami. Oh Tuhan, oh syukur bagimu Yesus Tuhan, kasih-Mu Tuhan
kami Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan, curahkan, curahkan dengan limpah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yang ragu Tuhan, yang bimbang akan kasih-Mu Bapa. Kau jamah setiap hati kami. Penuhi hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kau menghalaukan kegalauan, Kau menghalaukan keraguan, kebimbangan Tuhan, kelesuan, keletihan Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh menengadah padamu Bapa. Kasih-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh Tuhan Yesus, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu.
Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, Kau perkenankan kami Tuhan, untuk layak menerima kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar, ku sembah Kau Bapa, Ku rindu selalu menyenangkan. Ini doa kami Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku balas kasih-Mu. Ku sembah Kau, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, untuk kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan, melalui hidup kami Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan Tuhan, apa yang kami perbuat ya Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur, Bapa kita sungguh sangat baik. Kita akan masuk di dalam pokok doa. Kita ada 3 pokok doa. Yang pertama, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Selama ini kita berdoa hanya minta-minta sama Tuhan. Lalu kapan ada waktu kita mengucap syukur? Jadi pokok doa pertama, kita mengucap syukur pada Tuhan buat setiap doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mungkin yang hadir pada pagi hari ini merasakan jawaban Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata buat pasangan hidup kita, suami, istri, buat anak-anak kita yang sudah mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Pokok doa yang pertama, nanti saya mohon
Mbak Tuti untuk pimpin dalam doa. Lalu pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk bangsa negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalam persiapan pemilu ini, supaya Tuhan memberikan kondisi yang kondusif ya bagi pemerintahan kita, dan Tuhan berikan pilihan yang tepat ya bagi pengganti penerus daripada Bapak Presiden Jokowi ya. Nanti pokok doa yang kedua, nanti Bapak Budi akan pimpin dalam doa. Lalu pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa mengenai ke gereja kita, persiapan untuk Natal maupun Tahun Baru. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan lindungi, supaya bukan hanya di gereja kita saja maupun gereja-gereja yang lain, supaya dalam akhir tahun ini semuanya dalam kondisi yang baik, cuaca baik ya, kita semuanya bisa menyelenggarakan Natal ya dengan lancar, dan semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk pokok yang ketiga, nanti Bapak Pono akan pimpin dalam doa. Kami persilakan doa yang pertama, Mbak Tuti. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi ini. Tuhan sudah berkati kami, kekuatan, kesehatan, juga sudah berkati kami kesempatan Tuhan, kami seiman dengan lewat online. Tuhan, kami bersyukur kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, dengan perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu boleh senantiasa Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang bersandar kasih Bapa. Engkau juga, oh Tuhan, memberkati semua kami anak-anak Tuhan. Haleluya. Dalam kondisi yang saat ini kurang sehat, kiranya Engkau juga memberikan pemulihan, sehingga nama-Mu boleh senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati, oh haleluya, buat anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan hati untuk tetap, oh Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan selalu mengharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, untuk selanjutnya Engkau selalu memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, dan kami sangat percaya bahwa pada saat dan kami selalu mengandalkan Tuhan, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Kasih anugerah Tuhan selalu melimpah atas kami. Tinggal diam di bawah kaki Tuhan, dalam pengharapan akan kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat segala apa yang kami hadapi, sesulit apapun, Tuhan pasti ada di depan kami dan menolong kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati untuk mendoakan bangsa negara kami. Kami mendoakan dari pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh wakil dan seluruh kabinet menterinya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pimpin dan berikan hati takut akan Tuhan, dan mereka boleh bekerja dengan hati mereka, dengan kesungguhan hati, dan Tuhan hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong kehidupan mereka, di dalam kehidupan kegelapan yang selalu merongrong hidup mereka.
sehingga sangat berpengaruh dalam hidup negara kami. Terus juga untuk TNI Polri dan juga seluruh pejabat-pejabat daerah hingga dari RW ke RT yang terkecil sekalipun di sekeliling sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami percaya itu adalah pilihan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, biarlah mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh berpaut akan Tuhan. Dan mungkin di antara mereka Tuhan percayakan anak-anak Tuhan yang menjabat sebagai pejabat di negara kami. Tuhan, biarlah mereka menjadi teladan, contoh saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Segala partai politik yang ada di negara kami, Tuhan, karena mereka punya tendensi atau latar belakang yang sungguh-sungguh mau merakyat, memperhatikan kepentingan rakyat, bukan hanya golongan mereka. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa pemilihan presiden 2024 yang kami dengar dan kami lihat berita di media massa, Tuhan, mereka seolah-olah saling menyerang untuk mendapatkan posisi ini. Tapi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam kuasa tangan-Mu, hidup negara kami dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan, pada tahun depan, apa yang akan kami hadapi, kami melihat campur tangan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam negara kami. Sehingga siapapun pemenangnya, Tuhan, biarlah Engkau memberi yang terbaik bagi bangsa negara kami. Orang-orang yang mungkin mempunyai pikiran yang jahat, mempunyai rencana yang jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya segala sesuatu yang terjadi di negara kami aman, damai, sejahtera, dan kami melihat dan merasakan campur tangan Tuhan sungguh indah dalam negara kami. Biarlah anak-anak Tuhan yang pada saat ini terintimidasi Tuhan, dibeda-bedakan Tuhan, mendapatkan banyak tekanan di beberapa daerah untuk beribadah. Tuhan, biarlah juga menjadi peringatan bagi kami. Kami mau melakukan untuk yang terbaik, untuk berbakti kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tempat kami dengan masih leluasa untuk memuliakan Tuhan, beribadah. Tapi banyak saudara-saudara kami merasakan tekanan yang begitu berat. Tapi Tuhan, biarlah kuasa Tuhan mengingatkan kami anak Tuhan untuk makin bersungguh-sungguh di zaman akhir ini, supaya kami semakin hari menggunakan waktu dengan baik dan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga kami dalam kuasa tangan-Mu. Bukan hanya negara kami, pimpinan negara kami, tapi seluruh keluarga kami perlu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, kami berdoa khusus Tuhan di hari menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang boleh dirasakan seluruh umat, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Dan kami melihat biarlah berita sukacita ini boleh diterima dan boleh didengar, dan mereka boleh mendengar kabar baik ini sehingga boleh mengubahkan kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus di kota Surabaya yang boleh kami Tuhan melaksanakan perayaan Natal sampai dengan Tahun Baru. Kiranya Tuhan boleh memberikan keamanan yang baik Tuhan, sehingga seluruh gereja-gereja yang di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya boleh Tuhan melaksanakan ibadah dengan perayaan dengan penuh sukacita karena Engkau sudah lahir bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberikan urapan hikmat buat pemimpin, khususnya Bapak Wali Kota Surabaya, beserta wakil, beserta seluruh jajaran yang terlibat di dalam pemerintahan, bahkan para keamanan dari tingkat Polda Jawa Timur sampai Polres Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Tuhan kiranya boleh bekerja semaksimal mungkin di dalam kami melaksanakan perayaan
Natal dan Tahun Baru Tuhan. Dan biarlah kejadian-kejadian di masa lalu biarlah tidak boleh terulang kembali, tetapi kami semua umat-umat-Mu Tuhan yang tersebar di seluruh daerah di Surabaya dan sekitarnya ini boleh Tuhan melaksanakan ibadah dengan hikmat dan seksama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan seluruh keamanan ini Tuhan, sehingga berita keselamatan ini boleh sampai kepada saudara-saudara kami semua. Sebab itu Tuhan, biarlah pimpinan-Mu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan buat warga sekeliling kami, gereja juga. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera mereka, Tuhan cukupkan dalam kebutuhan mereka, sehingga keberadaan gereja kami di tengah-tengah mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami melihat biarlah eskalasi politik ini tidak memengaruhi kehidupan kami beribadah dan beragama Tuhan. Biarlah kami boleh melaksanakan aktivitas setiap sedia kala. Tuhan boleh memberkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan Natal di gereja kami, Tuhan. Kami berdoa untuk Natal sekolah minggu, baik kaum muda dan remaja, bahkan Natal yang umum. Kiranya setiap orang, setiap jemaat yang boleh datang Tuhan, mereka membawa berkat sukacita, berkat Natal, sehingga boleh mengubahkan kehidupan mereka untuk melangkah lebih hari lebih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa setiap semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat, kepanitiaan dan semuanya, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan seluruh biaya-biaya yang boleh kami keluarkan, kiranya Tuhan boleh mencukupkan semuanya sehingga kegiatan itu boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lama tidak terdengar Tuhan, yang mungkin sudah mulai undur, kiranya melalui Natal ini kami boleh diingatkan kembali untuk menjangkau mereka, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang baru yang belum kenal dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengar dan mencatat semuanya Tuhan. Sebentar kami mendengar renungan kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami semua. Berikan hikmat buat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ibadah doa pagi ya. Renungan pagi hari ini saya beri judul Jaga Hati. Jaga hati. Kita baca dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi kita jaga hati itu nggak cuma jaga tok ya, tapi jaga dengan kewaspadaan. Apa itu kewaspadaan? Kewaspadaan itu adalah hati-hati ya, waspada, siap selalu ya. Jadi saudara, tidak mudah memang untuk menjaga hati, tetapi itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Kenapa? Karena dari hati itu sumber pusat dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari sikap kita. Ya, kalau hati kita baik, apa yang keluar dari kita akan baik. Tetapi kalau hati kita ada sesuatu yang keluar, itu pun juga enggak seperti yang Tuhan harapkan ya. Saudara, pada pagi hari ini saya dapat berkat, ada berbagai macam hati ya. Yang pertama adalah hati yang sakit ya, hati yang sakit atau
hati yang pahit. Saudara, karena kita mengalami sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan ini dan belum kita bereskan, sehingga seringkali perkataan yang keluar dari kita itu cenderung menyakiti hati orang lain. Ya, saudara, kalau orang yang terluka itu juga cenderung melukai orang lain. Banyak kita jumpai di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan juga, ya. Seseorang yang dikecewakan oleh pasangannya, oleh orang tuanya, atau mungkin oleh anaknya, oleh temannya, itu ya, yang belum dibereskan hatinya, itu seringkali keluar sesuatu atau tindakan yang diperbuat itu menunjukkan isi hatinya, ya. Saudara, dalam Alkitab ada contoh sosok tokoh Alkitab yang merasa hatinya pahit. Kita tahu adalah Naomi, ya. Naomi mengalami sesuatu yang pahit di dalam hidupnya dan dia merasa jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Ya, artinya pahit karena dia merasakan sesuatu yang pahit di dalam hidupnya. Saudara, hati yang kedua adalah hati yang panas, ya. Hati yang panas, hati yang marah, hati yang emosi. Saudara, kalau kita punya hati yang marah, hati yang panas, kita nggak akan bisa berpikir dengan baik. Ya, sepertinya kita itu jadi orang yang bodoh, gitu ya, nggak bisa berpikir dengan baik. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu nggak bagus sama sekali, gitu ya. Saudara, banyak orang kecewa dengan Tuhan hari-hari ini karena keadaan, ya. Kita sudah melayani, kita sudah berkorban, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan itu belum atau tidak memberkati, gitu ya. Dan Tuhan itu sepertinya membiarkan, dan kita itu merasa aduh, gitu ya, mulai mangkel, gitu ya, mulai panas, mulai aduh Tuhan, gitu. Dan segala sesuatu yang kita dengar mungkin itu membuat hati kita itu tersinggung, ya. Saudara, contoh di Alkitab adalah Kain. Kita tahu cerita tentang Kain, bagaimana persembahan Kain diabaikan oleh Tuhan, tetapi persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Dia merasa panas hatinya. Ya, aku sudah mempersembahkan untuk Tuhan, tetapi Tuhan mengabaikan. Tuh. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah hati yang tawar. Hati yang tawar, kecemasan, ya, ketakutan akan masa depan, itu seringkali membuat kita tawar hati. Apa yang kita kerjakan itu tidak seperti yang kita harapkan, ya. Kita mulai putus asa, kita mulai khawatir, kita mulai takut, ya. Saudara, takut, kalau kita takut itu menunjukkan kita tidak percaya, ya. Dan saudara, kalau takut itu mulai muncul di dalam hati kita, itu adalah alarm, pengingat supaya kita itu menjaga hati. Jadi saudara, kalau hari-hari ini mungkin di antara saudara ada yang mulai merasa takut, ya, takut akan masa depan, takut apa yang akan terjadi hari ke depan, segala macam masalah, ya, ekonomi, persoalan keluarga, sakit penyakit. Ingatlah saudara, itu adalah alarm supaya kita menjaga hati kita. Contoh di Alkitab adalah Yosua. Tuhan mengatakan, jangan tawar hati, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan tawar hati, supaya kamu tidak putus asa, kamu tidak khawatir, dan kamu tetap percaya Tuhan akan memimpin sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian hati yang keempat, saudara, hati yang iri. Hati yang iri.
Seringkali dalam hidup ini kita juga iri dengan kehidupan orang lain, ya. Kok kita lihat mereka lebih enak, mereka kok lebih baik, ya. Apa yang kita kerjakan sudah setengah mati itu mungkin ya, tapi kok hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita lihat orang lain itu lebih diberkati, lebih enak, ya, dan lain-lain. Saudara, kita tahu berkat itu sendiri-sendiri, ya. Masing-masing kita itu punya berkat sendiri-sendiri. Kalau dalam Alkitab adalah contoh yang sosok yang punya hati yang iri adalah Saul. Saul sebetulnya adalah sosok yang sudah baik, ya. Dia punya perawakan yang tinggi, dia punya potensi yang baik, tetapi karena dia iri hati dengan Daud, akhirnya Tuhan tidak memperhatikan Saul, justru Tuhan memperhatikan Daud. Saudara, hati-hati dengan hati yang iri, ya, karena iri hati itu akan menghancurkan kita. Biarlah pagi hari ini kita diingatkan, hati-hati yang tidak baik ini biarlah kita jaga supaya kita tidak mempunyai hati yang sakit, kita tidak mempunyai hati yang panas, kita tidak mempunyai hati yang tawar, dan kita tidak mempunyai hati yang iri. Tetapi kita mempunyai hati yang baik, ya. Hati yang baik. Kalau hati kita beres, perkataan yang kita keluarkan itu akan menyenangkan dan enak didengar, ya. Saudara, sikap dan tindakan kita juga akan baik-baik saja. Saudara, apa sih yang menjadi kebahagiaan dalam hidup kita saat ini? Apa yang menjadi kebahagiaan kita pasti akan kita jaga, ya. Apa? Mungkin yang menjadi kebahagiaan kita adalah anak kita. Kita akan jaga anak kita sedemikian rupa. Apa yang menjadi kebahagiaan kita? Mungkin kita punya rumah yang bagus, kita akan jaga supaya aman, ya. Apalagi mungkin kita punya mobil yang bagus, kita juga akan jaga, kita asuransikan, ya, kita servis dan lain sebagainya. Apalagi mungkin kita punya perhiasan intan, berlian, gitu ya, mutiara, itu akan kita simpan dengan baik, ya, karena itu yang membahagiakan kita. Apalagi mungkin HP, ya, HP kita bagus, nggak tahu iPhone berapa, gitu ya, akan kita pasang pelindung supaya kalau jatuh nggak rusak, gitu ya. Jadi sesuatu yang membahagiakan itu akan kita jaga. Nah, saudara, sekarang apa yang paling kita bahagiakan dalam hidup ini selain materi itu? Adalah hati, ya. Hati ini adalah penting karena dia sumber kebahagiaan kita. Jadi apa yang menjadi kebahagiaan kita ini, hati kita ini harus kita jaga, ya, dengan hati-hati, dengan waspada. Saudara, hari-hari ini saya juga berusaha untuk menjaga hati, ya, karena banyak hal di dalam kehidupan saya secara pribadi itu yang membuat saya ya, tapi saya harus menjaga hati, karena dengan hati ini kita boleh melakukan segala perkara. Apa yang keluar dari hati itu mencerminkan isi hati kita. Jadi saudara, kita hati-hati dengan hati ini karena mudah sekali diserang oleh iblis dan kita akan jatuh. Ya, kalau kita merasa sakit, kita merasa panas, kita merasa tawar, kita merasa iri, iblis itu akan menyerang kita. Ya, dia akan mengintimidasi kita dan kita akan jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, senantiasa mintalah Roh Kudus untuk memimpin, menjaga kekudusan hati kita, supaya kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Biarlah saudara, renungan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita boleh menjaga hati kita dan kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu kita yang terakhir,
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kemudian nanti saya mohon Ibu Hana pimpin dalam doa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh melebihi semua hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku dalam kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku
supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga hati kami Bapa. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri Roh Kudus mengurapi kami. Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada hati-hati yang pahit. Kiranya Engkau balut Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada hati-hati yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Engkau ampuni kami Tuhan, biarlah kami boleh berubah. Kami boleh Tuhan mempunyai hati yang baik, hati yang tulus, hati yang selalu ya Tuhan, memiliki hati seperti-Mu ya Bapa. Boleh mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Juga kami boleh Tuhan menjadi terang-Mu hari-hari ini Tuhan. Baik melalui perbuatan perkataan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah melayani di dalam firman-Mu juga pujian. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Biarlah hari-hari ke depan kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Dengan hati yang selalu mengandalkan Engkau. Hati yang mengucap syukur. Hati yang selalu ya Tuhan berjaga-jaga ya Tuhan. Biarlah segala kesulitan yang ada dunia tidak membuat hati yang tawar bagi diri kami. Tapi kami mempunyai semangat Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap Engkau juga memberikan kerendahan hati bagi kami. Apapun ya Tuhan yang kami lakukan, biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan segala doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.